Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini video kita akan menyampaikan yaitu satu amalan ijazah yang barang siapa membaca amalan zikir ini, maka apapun segala kesusahannya, kesulitan apapun itu yang sedang dihadapi, maka insya Allah akan langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah dan zikirnya? Silahkan simak video ini hingga selesai agar kita tidak salah faham. Harap disimak baik-baik agar kita tidak kembali bertanya seperti apa amalannya. Silahkan simak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, ringankan tangan saudaraku semua, sahabatku semua, untuk bersama-sama membangun channel ini yang kecil ini agar lebih besar manfaatnya dengan cara menekan tombol like atau tombol suka. Dan bagi Anda yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bagi Anda yang sudah menekan tombol like dan tombol subscribe-nya, saya doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelapangan rezeki, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajatnya serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir ini atau amalan ini dilakukan setelah kita mengerjakan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu naiknya matahari setinggi tombak sampai waktu awal siang atau menjelang waktu zuhur. Tiba jumlah rakaat yang dikerjakan ini minimal 2 rakaat dan boleh 4 rakaat, dan yang paling utama kata sebagian ulama lebih dari itu. Salat duha merupakan yaitu salat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Semua masalah dalam hidup dijamin beres dengan cukup membaca zikir ini sebanyak 33 kali setelah salat duha. Tak percaya, coba dan buktikan sendiri. Salat duha merupakan salat sunnah yang dianjurkan dan memiliki banyak manfaat. Salah satunya agar rezeki senantiasa mengalir. Tiap hari ada zikir khusus setelah melaksanakan salat duha, yaitu salat sunnah duha. Pagi hari ini zikir tersebut dibaca sebanyak 33 kali. Yang pertama yaitu istighfar. Membaca istighfar dengan tujuan memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan perbuatan kita semua. Kita diterima dan serta semua hajat dikabulkan. Membaca istighfar dengan tujuan memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan. Pertaubatan kita diterima serta semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Membaca la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin.
Doa ini berarti memohon pertolongan kepada Allah atas segala kesusahan yang menimpa. Dengan berusaha dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah mudahkan segala urusan hidup di dunia. Yang ketiga yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, zikir doa ini berarti mengagungkan nama Allah. Dengan mengagungkan kebesaran Allah, maka segala keinginan akan dikabulkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 zikir khusus yang dibaca 33 kali setelah salat duha. Kemudian semua ikhtiar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat duha ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki banyak sekali keutamaan. Syekh Zainuddin Al-Mabari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 254 menjelaskan bahwa salat duha disunnahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya bertasbihlah bersama di waktu sore dan pagi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat 3 hal yaitu 3 hal kepada kita semua. Puasa 3 hari di setiap bulan, salat duha 2 rakaat dan witir sebelum tidur. Lalu keistimewaan apakah yang kita dapat jika kita istiqamah melaksanakan salat duha di pagi hari? Yaitu yang pertama, salat duha kita sebagai sedekah. Yang dimaksudkan dengan sedekah ini bukan berupa harta, namun berupa amalan untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu bahwa orang yang membiasakan salat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah yang artinya barang siapa yang menjaga salat duha maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih atau gelembung-gelembung kecil di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi, non-materi, utama. Ini dikeringkan dalam hadis qudsi yang kualitasnya sangat sahih menurut Imam As-Suyuti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka aku akan cukupkan di akhir siangnya. Dan zikir atau amalan apakah yang wajib kita baca setelah melaksanakan salat duha agar rezeki kita dimudahkan dan dilancarkan dan juga dikeluarkan dari segala permasalahan yang kita hadapi, dimudahkan dan diringankan serta mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dibaca setelah mengerjakan salat duha yang pertama yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu membaca
yaitu satu kalimat. Yang pertama membaca zikir istighfar astaghfirullahalazim, 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 yaitu dibaca sebanyak 33 kali. Sebelum kita berdoa kepada Allah, awali dengan membaca kalimat istighfar agar dosa-dosa kita diampuni, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala dosa kita, hajat kita akan dikabulkan, dan kuncinya adalah dosa-dosa kita diterampuni terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu zikir la ilaha illallah, dibaca sebanyak 33 kali juga. 33 kali. Kemudian zikir yang ketiga adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, yaitu dibaca sebanyak 33 kali juga. Zikir ini adalah zikir untuk memohon pertolongan kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang zalim kepada kita. Barang siapa membaca zikir ini, maka segala kesusahan, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan serta dilancarkan semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, itulah amalan yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam melakukannya. Insya Allah segala hajat apapun, segala kesulitan apapun yang sedang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.